Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kedua, materi pertemuan yang kedua untuk ilmu kesehatan masyarakat, yaitu tingkat pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, dan mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Kemudian, riwayat alamiah penyakit dan tingkat pencegahannya, yaitu periode pre-patogenesis dan periode patogenesis. Di dalam periode pre-patogenesis, di sana ada tingkat pencegahan primer, meliputi promosi kesehatan dan perlindungan khusus. Adapun pada periode patogenesis, di sana ada tingkat pencegahan sekunder dan tersier. Di dalam tingkat pencegahan sekunder, di sana ada diagnosa dini dan pengobatan segera dan pembatasan ketidakmampuan atau disability. Kemudian tingkat pencegahan tersier, di sana ada rehabilitasi. Kemudian tahap pencegahan. Tingkat pencegahan disesuaikan dengan riwayat alamiah suatu penyakit, yaitu pencegahan primordial, primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primordial adalah bertujuan menghindari terbentuknya pola hidup sosial, ekonomi, dan kultural yang diketahui mempunyai kontribusi untuk meningkatkan risiko penyakit. Pencegahan primordial yang efektif memerlukan adanya peraturan yang ketat dari pemerintah. Pencegahan primordial yaitu fase penyakit, misalnya kondisi yang mengarah penyebab penyakit jantung koroner. Targetnya bisa populasi atau kelompok terseleksi. Kemudian berikutnya pencegahan primer adalah suatu upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit belum mulai atau pada periode pre-patogenesis dengan tujuan agar tidak terjadi proses penyakit. Tujuannya mengurangi insiden penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit dan faktor risikonya. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memutus mata rantai infeksi, yaitu agent host dan informant. Jadi salah satu dari ketiganya mungkin bisa diputus sehingga penyakit itu tidak menular. Kemudian pencegahan primer terdiri dari promosi kesehatan dan perlindungan khusus, dilakukan melalui dua strategi, baik itu populasi dan individu. Untuk pencegahan primer, fase penyakit yaitu faktor-faktor penyebab khusus, targetnya total populasi, kelompok terseleksi, dan individu yang sehat sebelum seseorang sakit. Kemudian tingkat pencegahan primer. Tingkat pencegahan primer di sana ada namanya promosi kesehatan. Yang termasuk kategori promosi kesehatan diantaranya pendidikan kesehatan, ada juga penyuluhan di masyarakat. Kemudian gizi yang cukup sesuai dengan perkembangan daripada individu tersebut, penyediaan rumah yang sehat, cahaya bisa masuk ke dalam rumah, ventilasinya lancar, kemudian air bersih, air kotor, ini sangat penting untuk rumah sehat. Kemudian rekreasi yang cukup, pekerjaan yang sesuai yang kita harapkan, konseling perkawinan, kemudian genetik, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemudian tingkat pencegahan primer untuk perlindungan khusus, diantaranya dengan imunisasi, seperti sekarang ada vaksin COVID misalkan, untuk dengan harapan melindungi seseorang itu dari penyakit COVID. Kemudian kebersihan perorangan, higien personal, misalkan dengan mandi sehari 2 kali, menggosok gigi, ganti baju, dan sebagainya, itu bagian daripada kebersihan perorangan. Kemudian sanitasi lingkungan, perlindungan terhadap kecelakaan akibat kerja, penggunaan gizi tertentu yang dibutuhkan karena mungkin ada kekurangan, perlindungan terhadap zat yang dapat menimbulkan CA atau kanker,
ya, terutama makanan-makanan yang banyak mengandung zat aditif, kemudian menghindari zat-zat alergen, ya, zat yang bisa menimbulkan alergi. Kemudian pencegahan sekunder, satu upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah berlangsung namun belum timbul tanda atau gejala. Sakit atau patogenitas awal dengan tujuan proses penyakit tidak berlanjut. Ya. Tujuannya menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegah komplikasi. Bentuknya berupa deteksi dini dan pemberian pengobatan yang adekuat yang tepat. Kemudian pencegahan sekunder. Di sana ada fase tahap penyakit dini. Targetnya adalah pasien. Tingkat pencegahan sekunder, diagnosa dini dan pengobatan segera, yaitu penemuan kasus ya, individu ataupun masyarakat ya dengan adanya screening. Di screening. Pemeriksaan khusus dengan tujuan menyembuhkan dan mencegah penyakit berlanjut, mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah komplikasi dan akibat lanjutan, memperpendek masa ketidakmampuan atau sakitnya. Sebagai contoh, sifilis dengan tes serologi untuk infeksi praklinis pada kelompok RST atau risiko tinggi ya, yang mungkin sering gonta-ganti pasangan ya. Kemudian kanker leher rahim yaitu dengan pap smear ya. Kemudian CA mame screening dengan mamografi. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut atau akhir periode patogenesis dengan tujuan untuk mencegah cacat dan mengembalikan penderita ke status sehat. Tujuan menurunkan kelemahan dan kecacatan, memperkecil penderitaan dan membantu penderita-penderita untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang tidak dapat diobati lagi. Terdiri dari disability, kemudian rehabilitasi. Kemudian berikutnya pencegahan tersier, fasenya penyakit tahap lanjut atau pengobatan dan rehabilitasi, targetnya adalah pasien. Kemudian tingkat pencegahan tersier, rehabilitasi yaitu penyediaan fasilitas untuk pelatihan hingga fungsi tubuh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pendidikan pada masyarakat dan industriawan agar menggunakan mereka yang telah direhabilitasi. Penempatan secara selektif, mempekerjakan sepenuh mungkin. Terapi kerja di rumah sakit, menyediakan tempat perlindungan khusus. Sebagai contoh, yaitu penyakit vaskular diabetik pada kaki. Perawatan kaki ya, pada penyakit gula misalkan ya, itu dengan cara pengobatan yang rutin. Kemudian fraktur atau cedera ya, itu dengan memasang rel pegangan tangan ya di rumah orang yang mudah jatuh ya, sebagai upaya untuk mencegah seseorang jatuh ya, misalkan waktu berjalan dia sambil berpegangan ya. Kemudian ulcerasi kulit kronis yaitu penyediaan matras khusus untuk menyandang cacat yang berat. Kemudian berikutnya aplikasi dari upaya pencegahan pada penyakit. Di sana ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kalau kita lihat perjalanan penyakit ada prepatogenesis dan patogenesis. Nah, di dalam prepatogenesis ataupun pencegahan primer, di sana ada promosi kesehatan dan perlindungan yang spesifik. Kemudian di dalam patogenesis, di sana ada pencegahan sekunder dan tersier. Di dalam pencegahan sekunder, di sana ada diagnosa dini dan pencegahan dan pembatasan kecacatan. Kalau itu berlanjut, maka perlu adanya rehabilitasi di dalam pencegahan tersiernya. Kemudian upaya pencegahan penyakit menurut level dan Clarks di dalam prepatogenesis dan patogenesis. Di dalam prepatogenesis untuk pencegahan primer untuk promosi kesehatan yang misalkan dengan gizi yang baik, rumah yang sehat dan seterusnya. Untuk
perlindungan spesifik dengan imunisasi dan seterusnya. Kemudian patogenesis untuk pencegahan sekunder misalkan pada saat diagnosa dini, ya, misalkan dengan adanya screening. Kemudian pembatasan kecacatan dengan penyempurnaan dan intensifikasi tingkat lanjutan pencegahan komplikasi dan seterusnya. Kemudian pencegahan tersier yaitu dengan rehabilitasi, ya, misalkan adanya perkampungan rehabilitasi. Demikian juga kalau kita singkat, ya, riwayat alamiah penyakit dan fase pencegahan penyakit, yaitu periode prepatogenesis dan patogenesis, ya. Di sini pada fase prepatogenesis dan di sini pada fase patogenesis. Di sini ada promosi kesehatan dan bimbingan khusus. Kalau masih berlanjut maka di sini, ya. Kemudian sampai nanti pada akhir kondisi seseorang bisa itu sembuh total, kemudian kronis, cacat atau bahkan sampai kematian. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita berpindah di forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.